Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ramlan Insya Putra, biasa dipanggil Ramlan. Dari kelas 11 TKR 1 pada hari ini akan mempresentasikan tentang konstruksi dan fungsi komponen pada engine. Sebelum itu, saya akan menyebutkan bagian-bagian pada engine. Ternyata engine dibagi menjadi 8 bagian utama. Yang pertama ada kepala silinder, yang kedua ada blok silinder, yang ketiga ada gasket kepala silinder, yang keempat ada piston serta kelengkapannya, yang kelima ada poros engkol atau biasa yang disebut crankshaft, keenam ada roda penerus atau biasa yang disebut flywheel, yang ketujuh ada mekanisme katup, dan yang terakhir ada bulk oil atau biasa yang disebut oil pan. Baik, tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung ke sesi fungsi dan komponen pada mesin mobil. Baik teman-teman, langsung saja kita membahas tuntas sampai kupas materi tentang komponen kepala silinder beserta fungsinya. Baik, yang pertama ada tutup oli yang berfungsi sebagai penutup sehingga oli tidak keluar ketika kendaraan sedang beroperasi. Yang kedua ada tutup kepala silinder atau biasa yang disebut cylinder head cover yang berfungsi untuk menutup kepala silinder sehingga dapat mencegah oli mesin sedang beroperasi, dan juga untuk melindungi komponen mekanismenya katup pada kepala silinder dari berbagai macam kotoran, serta difungsikan sebagai tempat atau wadah untuk dudukan kabel busi. Yang ketiga ada ruang bakar atau biasa yang disebut combustion chamber yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dan udara. Yang keempat ada busi, yaitu berfungsi untuk memercikan bunga api di dalam ruang bakar. Yang kelima nozzle atau injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut. Yang keenam, intake manifold yang berfungsi menjadi tempat untuk masuknya udara dari sistem induksi udara menuju ke ruang bakar. Yang ketujuh ada exhaust manifold yang berfungsi untuk menjadi tempat untuk keluarnya gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar dan udara dari ruang bakar. Jadi kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu ada blok silinder. Terdapat banyak fungsi di blok silinder. Yang pertama ada tempat silinder yang merupakan tempat piston naik turun. Yang kedua ada sebagai dudukan bagi kepala silinder. Yang ketiga sebagai rumah bagi mekanisme engkel yang terbagi menjadi poros engkol, connecting rod, piston, dan lain-lain. Dan keempat pada tipe OHV sebagai rumah dari poros knob. Baik, kita lanjut ke komponen ketiga, yaitu ada gasket kepala silinder. Ternyata gasket kepala silinder berfungsi sebagai perapat antara blok silinder dan kepala silinder, sehingga tidak terjadi kebocoran gas pembakaran, kebocoran air, dan juga oli. Yaitu piston serta kelengkapannya. Piston memampatkan udara atau langkah kompresi menerima tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran yang kemudian diteruskan ke stang piston atau stang seher, dan poros engkol atau biasa disebut crankshaft, dan terakhir adalah mendorong gas sisa pembakaran untuk dibuang melalui exhaust. Berikut bagian pada piston. Yang pertama ada ring piston, berfungsi sebagai mencegah kebocoran kompresi, menyapu oli yang masuk ke blok silinder, dan membilas sisa pembakaran yang keluar. Yang kedua ada pena piston yang berfungsi sebagai pengait antara piston dengan batang piston. Yang ketiga ada snap piston yang berfungsi sebagai pengunci piston agar tidak bergerak keluar yang dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding blok silinder. Yang keempat ada batang piston sebagai penghubung antara piston dan juga poros engkol. Baik, untuk komponen selanjutnya ada poros engkol atau biasa disebut crankshaft. Crankshaft berfungsi untuk merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Selanjutnya, komponen roda penerus atau biasa disebut flywheel. Flywheel berfungsi untuk mempertahankan putaran mesin dan memungkinkan mesin bekerja dengan lembut. Dan selanjutnya ada mekanisme katup. Sebelum kita lanjut fungsi mekanisme katup,
kita harus tahu dulu pengertian tentang mekanisme katup. Mekanisme katup adalah sebuah mekanisme yang mengatur buka dan tutup katup sesuai dengan siklus kerja mesin. Singkatnya, mekanisme katup berfungsi untuk mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar serta keluarnya gas buang. Dan yang terakhir ada bak oil atau biasa disebut oil pan yang berfungsi sebagai bak atau wadah penampung oil pada mesin. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.